kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga anak ibu semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk lagi pelajaran kita, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang hidup bersih dan suci. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa itu hidup bersih dan suci. Tapi sebelumnya kita akan mengulang sedikit tentang pelajaran kita minggu kemarin. Ya, ibu akan mengulang yaitu pelajaran kita. Ibu akan mengevaluasi pelajaran kita tentang rukun iman. Nah, tapi sebelumnya agar anak ibu lebih semangat lagi, kita bernyanyi bersama ya nak tentang rukun iman. Wahid, Isnan, Selasa. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Nah, ingat ya tentang pelajaran kemarin yaitu rukun iman. Ingat, rukun iman itu berjumlah 6. Iman itu artinya percaya, dan rukun iman kita yang pertama yaitu iman kepada Allah, artinya percaya akan adanya Allah. Nah, sekarang kita akan masuk lagi yaitu tentang bagaimana cara kita bersuci. Nah, bersuci itu disebut juga dengan taharah. Jadi, toharo itu artinya adalah bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci itu adalah membersihkan anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Jadi anak-anak ibu semuanya, bersuci itu yaitu kita membersihkan anggota tubuh kita, tempat kita, pakaian kita, semuanya harus bersih, harus suci. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah, di situ dikatakan Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, Allah itu suka dengan orang yang mensucikan diri. Karena apa? Ada perintahnya Allah sendiri di dalam Al-Quran bahwa Allah itu menyukai dengan orang yang suka mensucikan diri. Nah, jadi kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh iman kita kepada Allah, yaitu percaya kepada akan adanya Allah. Nah, kemudian toharah di sini yaitu kita membersihkan badan kita. Misalnya anak ibu habis bermain, habis pulang sekolah atau habis jalan-jalan, biasakanlah untuk membersihkan diri dengan apa? Dengan mandi. Apalagi sekarang ini musim pandemi seperti ini, kita kalau habis dari mana-mana, habis dari luar, biasakan untuk mencuci tangannya, kemudian biasakanlah untuk mandi. Agar tujuannya apa? Toharoh itu kan tujuannya mensucikan diri kita, mensucikan dari kotoran dan najis. Nah, jadi dengan mandi ataupun mencuci tangan, maka kita berusaha untuk menjaga kebersihan diri kita agar kita terhindar dari penyakit. Nah, begitu ya anak-anak ibu soleh-soleha. Nah, tahu nggak anak-anak ibu soleh-soleha? Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu Allah memerintahkan kita untuk bersuci. Adapun pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi apabila kita sebagai seorang muslim menjaga kebersihan kita, berarti kita adalah termasuk orang yang beriman. Ingat tadi setelah ibu jelaskan bahwa beberapa macam rukun iman. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha, tadi sudah ibu jelaskan bahwa kita membersihkan diri dengan mandi. Nah, tahu nggak nak, kita itu bersyukur sebagai seorang muslim, Allah itu sudah mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan.
Bagaimana tidak ibu katakan seperti itu? Kenapa? Karena 1 hari 1 malam saja kita itu bersuci berapa banyak? Iya, kita melaksanakan sholat berapa kali? 1 hari 1 malam. Sholat wajibnya kita laksanakan sebanyak 5 kali. Nah, berarti kita berwudunya sebanyak 5 kali. Itu baru sholat wajib, sholat fardu. Belum lagi kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, berapa kali kita bersuci. Nah, jadi bersyukurlah sebagai seorang muslim, memang kita telah diajarkan untuk selalu bersuci. Lebih baik lagi apabila anak ibu selalu menjaga wudunya. Jadi nak, wudu itu termasuk contoh bersuci. Karena sebelum sholat, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu semuanya, adapun alat yang digunakan untuk bersuci yaitu apa? Yang paling utama adalah air. Karena kita mandi menggunakan air, berwudu menggunakan air. Nah, jadi nikmat Allah berupa air itu adalah harus kita syukuri. Karena apa? Karena yang Allah berikan kepada kita itu harus kita syukuri karena nikmat-nikmatnya terhadap benda tersebut yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya dengan air. Allah memberikan air agar kita bisa mandi, bisa berwudu dan bisa melakukan aktivitas lain. Ingat, air juga kalau tidak ada air kita tidak bisa minum. Nah, kalau tidak bisa minum bagaimana? Tanaman layu, kita juga kehausan. Nah, seperti itu ya nak. Nah, adapun air yang digunakan untuk bersuci adalah ada syaratnya nak, yaitu airnya harus suci lagi mensucikan. Jadi tidak boleh ada kotoran, tidak boleh kotor. Airnya apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Yang pertama, kita bisa menggunakan, biasanya di rumah ada air ledeng, bisa kita gunakan air ledeng. Yang kedua yaitu air sumur, terus air hujan, terus apalagi air sungai, apalagi ya misalnya ada air salju, nah bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi apabila kita tidak menemukan air di mana-mana, sudah kita cari kemana-mana air, kita ingin bersuci, kita ingin berwudu, tetapi air tidak kita temukan. Nah, Islam memberikan kemudahan, yaitu dengan melakukan tayamum. Nah, namanya adalah tayamum. Tayamum itu adalah membersihkan diri, mensucikan diri menggunakan debu ataupun tanah. Nah, caranya seperti apa? Yaitu debu dan tanahnya harus yang bersih, harus yang suci juga, bukan sembarang debu yang ada habis kita injak, bukan seperti itu. Maka kita gunakan biasanya di dinding. Nah, dinding kan tidak ada kita kena injak atau tidak kita kotorin. Nah, bisa antum ambil dari dinding. Nah, jadi anak, pada saat melakukan tayamum, syaratnya yaitu debu dan tanahnya itu harus bersih, harus suci, tidak boleh ya kotor. Nah, selain menggunakan tanah ataupun debu, anak-anak ibu juga boleh menggunakan batu, menggunakan daun, menggunakan kayu untuk mensucikan diri, untuk membersihkan dirinya. Nah, ingat ya anak-anak ibu semuanya, tayamum boleh dilakukan apabila memang kita tidak menemukan air. Kita sangat sulit sekali menemukan air. Tidak ada mata air, di mana-mana sudah kita cari. Tapi memang kita tidak menemukan, baru itu sah dilakukannya tayamum. Tapi apabila di rumah tetangga kita masih ada air, ataupun di sumur masih ada air atau sungai masih mengalir, hanya saja di rumah kita saja yang lagi tidak ada air, tapi kita malas untuk keluar mencari air, maka tayamumnya tidak sah, tidak diperbolehkan tayamum. Ingat ya, kuncinya harus pada saat kita memang benar-benar kita sudah berupaya untuk mencarinya tapi tidak kita temukan. Nah, ibu sore-soleha semuanya,
tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha semuanya, itulah penjelasan dari ibu. Ibu mohon maaf apabila dalam penjelasan ibu masih banyak kekurangan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Toyib, hayya bina.